Maaf ya, pesan ini buat para ikhwan yang lagi nganggur, nggak punya uang, dan males kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mahijrah Tujana Official. Buat kamu yang baru gabung, buruan cus channel YouTube aku Mahijrah Tujana Official biar kamu nggak ketinggalan update terbaru video-video aku. Jujur, zaman sekarang ini banyak banget laki-laki yang males kerja. Walaupun nggak semuanya sih, ada juga yang cekatan. Tapi jujur banget sih, memang zaman sekarang ini banyak laki-laki yang gengsi dan males cari kerja. Dan ujung-ujungnya mereka jadi pengangguran bertahun-tahun dan akhirnya cuma ngandelin kehidupan dari orang tua atau pasangan mereka. Jadi aku punya sepupu nih, laki-laki. Dia tuh males banget kerja, dia males banget cari kerja, ya kan? Terus akhirnya apa? Dia merasa pasangannya, istrinya tuh udah bisa nyari uang kan, bisa kerja nyari uang, dan dia dicukupi oleh istrinya. Kehidupan mereka dicukupin sama istrinya. Jadi istrinya tuh yang nafkahin keluarga, yang nafkahin si suami ini dan anak-anaknya. Jangan alih-alih kamu sudah berhijrah, kamu jadi malas cari kerja. Padahal tanggung jawab kamu itu untuk nafkahin keluarga kamu, istri kamu, anak-anak kamu gitu. Tapi karena kamu merasa aku ini sudah hijrah gitu, terus aku nggak mau kerja di bank lagi, terus kamu resign kan dari bank, terus aku nggak mau kerja di kantor pajak atau kerjaan apapun yang bersangkutan dengan hal riba gitu. Terus habis itu kamu resign kan ceritanya, udah resign, udah deh kamu jadi males kerja. Kamu mikir kalau kerja di sini itu ada ribanya, kalau kerja di sini itu ada ribanya. Jadi dengan alasan hijrah kamu jadi males kerja dan kamu males nyari kerja, dan akhirnya kamu cuman ngandelin orang tua kamu, ngandelin istri kamu. Padahal konsep hijrah tuh nggak seperti itu loh teman-teman. Jadi kerjaannya tuh cuman luntang-lantung aja. Udah gitu dia ngelamar sana sini ditolak. Dan akhirnya ketika dia mendapatkan pekerjaan, kesempatan untuk bekerja, dia tuh malah mikir yang kayak gini. Dengan alasan hijrah, dia mikir kayak gini, males di situ tekanannya tinggi, kerjaannya berat, kerjaannya banyak. Kita kan sebagai saudara sudah kasih nasihat ke dia, udah sih jalanin aja kerjaan yang ada, yang Allah sudah berikan kesempatan untuk kamu. Jangan kamu cuman ngandelin orang tua atau ngandelin istri, kan kasihan sama mereka. Jangan mentang-mentang kamu sudah hijrah terus kamu ngeluarin dalil, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya oke, bagian riba, bagian yang tidak boleh emang tidak boleh, tapi bagian yang lain yang kira-kira masih halal, ya silahkan dikerjain aja. Nah, gitu. Kalau kamu bener-bener berhijrah, kamu praktek hijrah gitu, nggak akan kamu kayak begitu. Kalau kamu bener-bener paham dengan ilmu syariat, kamu nggak bakal kayak gitu. Karena hijrah itu konsepnya bukan males kerja. Dan yang bikin aku ilfeel dan sebel banget itu ketika dia bertemu sama perempuan lain, misalkan janda yang punya anak, ya pokoknya intinya janda deh gitu. Terus dia tuh sosok pengen ini loh, nolongin, dia tuh sosok pengen ngebantuin, pengen nafkahin, padahal diri dia sendiri aja dinafkahin tuh sama istrinya, diri dia sendiri aja dinafkahin sama keluarganya, sama orang tuanya. Tapi ketika ketemu janda, dia sok-sokan pengen nafkahin tuh si janda itu, padahal si istrinya ini di rumah mati-matian tuh cari kerja, bekerja buat nafkahin keluarganya, buat nafkahin dia dan anak-anaknya. Tapi dia, si suami ini, dia cuma males-malesan, luntang-lantung sana sini nggak jelas, ya kan? Terus giliran dia ketemu janda, dia sosokan nafkahin si janda ini, dia sosokan untuk nolongin si janda ini, ngebantuin gitu ya. Sedangkan dia tuh menelantarkan yang sebenarnya jadi tanggung jawab dia di rumah. Padahal umurnya udah 30 dan 40 tahunan ke atas gitu ya. Tapi dia ini masih luntang-lantung gitu loh, nggak jelas. Dan kehidupannya itu dibiayain sama orang tuanya, sama istrinya, sedangkan dia di luar sok-sokan nafkahin jandanya orang lain. Karena aku tahu bahkan dia sering ngajuin minta bantuan ke lembaga-lembaga yang mengeluarkan donasi gitu ya. Bahkan SPP-nya aja, SPP anak-anaknya nih, dia itu datang ke sekolah untuk minta diringanin biaya sekolah SPP anak-anak. Dia selalu bilang kalau dia itu pengennya bekerja di tempat kerjaan yang gak berhubungan dengan riba, ya kan? Padahal setiap ada kesempatan kerja sama dia tuh ditolak-tolakin tuh kesempatan kerja dengan berbagai alasan. Dengan alasan gajinya kecil, kerjaannya banyak, terus nggak sesuai dengan fashionnya dia gitu. Pokoknya banyak deh alasannya. Jadi buat para lelaki nih, kalian jangan gengsi deh, kerjaan apa aja jalanin aja dulu. Yang penting kalian dapat uang, gengsi mah nanti. Yang penting halal dan kalian bisa nafkahin keluarga kalian, memenuhi tanggung jawab kalian sebagai laki-laki. Emang kamu nggak kasihan sama orang tua, sama istri kamu? Nggak malu jadi beban keluarga? Nggak bisa nafkahin keluarga? Nggak perlu sok-sokan ngeluarin dalil.
itu cuman gengsi kamu aja. Konsep hijrah nggak kayak gitu. Jangan mentang-mentang kamu sudah hijrah, kamu jadi malas-malasan untuk bekerja dan melalaikan tanggung jawab kamu sebagai seorang suami untuk nafkahin keluarga kamu, istri kamu, anak-anak kamu. Memang nggak salah, baik untuk nolong sesama muslim, terutama ke para janda ya. Tapi kamu dalam kondisi apa dulu nih? Kalau kondisi kamu mampu, ya kan? Maksudnya mampu menafkahi keluarga kamu dulu nih, yang inti itu ya. Baru nih kamu untuk nafkahin orang lain, misalkan bantu orang lain gitu loh. Jangan sok-sokan kamu udah nafkahin orang lain, tapi istri dan anak sendiri itu telantar. Artinya, konsep hijrah itu nggak seperti ini. Mohon maaf banget buat para lelaki, ini bukan video untuk nurunin derajat kalian atau untuk menghina kalian atau mengejek kalian, enggak sama sekali. Tapi untuk sebagai motivasi atau inspirasi aja nih, ya sharing kita. Supaya kalian paham kalau konsep hijrah nggak seperti ini. Dan tanggung jawab kalian itu tetap untuk menafkahi keluarga kalian. Tetap fokus dengan hijrah kalian, tapi jangan lalaikan tanggung jawab kalian sebagai laki-laki. Barakallahu fikum, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.